Ya, pemirsa, pemerintah memutuskan untuk membuka keran impor garam sebesar 3,07 juta ton pada tahun 2021 ini. Pemerintah mengklaim impor terpaksa dilakukan lantaran kebutuhan garam nasional mencapai 4,6 juta ton pada tahun ini. Sementara stok dari petani garam lokal jauh dari mencukupi. Pemerintah memutuskan untuk membuka keran impor garam sebesar 3,07 juta ton pada tahun 2021. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, impor terpaksa dilakukan pemerintah karena kebutuhan garam nasional mencapai 4,6 juta ton pada 2021. Sementara stok dari petani garam lokal jauh dari mencukupi. Agus membeberkan alasan utama perlunya garam impor selain tidak mencukupi kebutuhan nasional, kualitas garam lokal dianggap tidak memenuhi standar industri. Di mana beberapa sektor industri seperti klor-alkali, farmasi dan kosmetik, pengoboran minyak, serta aneka pangan membutuhkan garam sebagai bahan baku dengan spesifikasi yang cukup tinggi. Adapun alasan ketiga yakni petani garam lokal yang belum bisa memenuhi pasokan garam untuk industri secara berkesinambungan. Di sisi lain, pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan agar Indonesia dapat swasembada garam secepatnya. Tak tanggung-tanggung, pemerintah sempat mencanangkan tak lagi impor garam alias swasembada sudah terrealisasi pada tahun 2015. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, selanjutnya kami akan sampaikan info terkait dengan realisasi impor garam Indonesia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini adalah realisasi impor garam Indonesia di tahun 2017. Tercatat sekitar 2,55 juta ton. Kemudian di tahun 2018 ada peningkatan hingga 2,84 juta ton. Di tahun 2019 ada lagi penurunan sekitar 2,6 juta ton dan bisa dikatakan hampir sama dengan tahun 2020 sekitar 2,61 juta ton. Adapun proyeksi untuk tahun 2021 untuk impor garam Indonesia akan mencapai sekitar 3,07 juta ton. Itu dia dari sisi realisasi impor garam. Lanjut kita akan lihat dari sisi produksinya. Ini adalah produksi garam nasional kalau kita bandingkan dari tahun 2017 hingga 2021. Sebenarnya dari sisi produksi garam nasional ini masih cukup produktif ya, peningkatannya di tahun 2017 tercatat sekitar 1,1 juta ton. Kemudian di tahun 2018 meningkat menjadi 2,7 juta ton, 2019 2,8 juta ton dan di tahun 2020 lalu tercatat sekitar 3 juta ton. Adapun proyeksi ataupun target di tahun 2021 ini untuk produksi garam nasional ditargetkan mencapai 3,1 juta ton. Dan selanjutnya kita akan lihat dari 5 besar produsen garam di dunia. Baik, memang kalau kita lihat yang paling besar adalah Tiongkok atau China sekitar 68 juta ton per tahun. Kemudian disusul oleh Amerika Serikat 37 juta ton per tahun. Ada India 17 juta ton per tahun, kemudian Jerman 12 juta ton per tahun dan Australia 11 juta ton per tahun. Itu dia 5 negara produsen garam di dunia. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena kami akan kembali dengan dialog bersama dengan Bapak Muhammad Jakfar Sodikin. Dia adalah Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia. Usai jeda yang satu ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan untuk membahas tema kita kali ini sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Jakfar Sodikin. Beliau adalah Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia atau APGRI. Ya, halo selamat pagi Pak Jakfar. Selamat pagi Pak. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan. Kita langsung saja membahas isu yang sedang hangat juga nih belakangan ini. Ada rencana lagi untuk melakukan importasi garam. Nah, dari asosiasi sendiri melihat bagaimana dari rencana pemerintah ini? Rencana impor garam ini sebenarnya sudah diputuskan oleh pemerintah di awal tahun ini ya. Jadi sekitar 3,07 juta ton. Dan trennya sangat meningkat
dibandingkan dari tahun-tahun kemarin ini selalu meningkat kalau saya lihat. Dan juga saya lihat di sini pemerintah tidak memperhatikan atau tidak menghitung stok akhir di akhir tahun ya untuk stok garam kita secara nasional. Karena kalau saya lihat neraca garamnya setiap tahun justru terjadi peningkatan di persediaan akhir atau persediaan awal untuk tahun ini. Oke. Nah, yang saya heran kenapa pemerintah tidak memperhatikan itu, justru impornya selalu meningkat. Baik, tapi kalau sebenarnya dilihat dari realnya di lapangan begitu kondisinya nih Pak Jakfar, sebenarnya kalau misalnya Anda katakan dari sisi produksinya ada peningkatan begitu, sebenarnya apa yang terjadi sehingga mungkin tadi pemerintah memutuskan karena ini ada kebutuhan dari sisi industrinya, apakah masih belum bisa memenuhi Pak kebutuhan garam nasional kita begitu untuk memenuhi kebutuhan selain konsumsi masyarakat sendiri? Kalau untuk garam industri, pemerintah memang mengatakan bahwa garam rakyat tidak mencukupi baik dari segi produksi maupun dari segi kualitas. Yeah. Tapi kalau menurut kami dari asosiasi, rakyat sebenarnya sudah bisa menghasilkan garam-garam industri, ya kan? Cuma industri yang mana dulu? Industri ini kan banyak. Oke. Nah, apakah semua yang diolah itu termasuk industri seperti aneka makanan dan minuman? Ini industri amin. Baik. Apakah memang tidak bisa diproduksi oleh garam rakyat? Karena sejauh yang kami tahu, ada beberapa perusahaan pengolahan garam yang justru bisa mengolah garam rakyat menjadi NaCl di atas 9. Halo? Ya, Pak Jakfar, mohon maaf. Pak Jakfar, mohon maaf. Halo? Terputus Pak, bisa diulang kembali? Ada pabrik pengolahan garam di Jawa Timur, ada 2 ya yang sanggup untuk mengolah garam rakyat menjadi garam industri seperti PT Unichem. Itu dia mempunyai mesin pengolahan canggih, refinery, malah NaCl-nya bisa 99. Nah, terus ada perusahaan satunya lagi, Garsindo juga. Perusahaan ini tidak pernah melakukan impor bahan bakunya garam rakyat, tapi dia bisa masuk ke perusahaan-perusahaan industri aneka makanan dan minuman. Baik. Jadi saya pertanyakan data pemerintah itu dia dari mana menganggap bahwa garam rakyat tidak bisa supply ke industri. Karena saya tahu kami ada 2 perusahaan itu yang bisa mengolah garam rakyat menjadi NaCl di atas 97. Oke. Nah, saya kira ini niat baik dari pemerintah yang kurang. Jadi pemerintah tidak melihat data tersebut. Pemerintah hanya mendengarkan dari sisi pengusaha yang biasa dimanja oleh pemerintah untuk melakukan impor. Baik. Ya. Impornya ini bisa naik ya dinaikkan seperti itu. Halo. Halo. Ya, Pak Jakfar, mohon maaf ini sepertinya ada sedikit gangguan ya dengan sinyal begitu. Tapi kalau kita cermati dengan kondisi seperti saat ini, apabila memang tadi dikatakan untuk memenuhi kebutuhan secara nasional pun masih belum bisa mencukupi, kemudian industri mungkin dari sisi kualitasnya juga masih belum bisa memenuhi persyaratan industri. Dari dalam negeri sendiri, apakah dari asosiasi atau petani garam rakyat Indonesia masih bisa sebenarnya memenuhi kebutuhan tadi? Kalau disebutkan memang tadi di awal cukup tinggi sekitar 4,6 juta ton begitu di tahun 2021 ini. Untuk kebutuhannya ya. Jadi kalau kondisi normal, cuaca normal, kami hanya sanggup aja untuk memenuhi kebutuhan industri meskipun tidak semuanya. Jadi memang kebutuhan tersebut terlalu besar kalau 4,6, sedangkan kita itu maksimal kemarin 2,7 juta ton yang dihasilkan di garam dalam negeri. Jadi ada kekurangan ya, memang sudah selayaknya impor untuk kekurangannya. Tapi kalau dengan 3,07 juta ton itu terlalu berlebih. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya di persediaan akhir di tahun kemarin. Jadi kalau kembali lagi kepada pemerintah, tolong dilihat data 10 tahun terakhir ini. Sebenarnya garam rakyat itu ada peningkatan kualitas atau tidak?
ada peningkatan produktivitas atau tidak. Karena kalau kami lihat di tahun 2014 dan 2015 itu tonggak awal peningkatan kualitas yang ada di garam rakyat dengan menggunakan teknologi HDPE. Garam rakyat yang dulu itu kotor karena bersentuhan langsung dengan tanah ketika panen, mulai tahun 2014 itu sampai sekarang sudah bersih. NaCl-nya sudah 94-95%. Jadi kalau itu dilakukan pengolahan dengan sistem pencucian, dengan mengurangi impuritas, itu sudah bisa dihasilkan garam 97 ke atas untuk NaCl-nya ya. Dan ini sudah bisa dibuktikan sebenarnya. Tinggal pemerintah mau tidak memakai garam produksinya sendiri. Jangan karena alasan devisa meningkat 500 kali lipat dibandingkan dengan impor, tetapi mengorbankan petaninya, mengorbankan petambaknya. Nah, kalau seandainya petambaknya atau produksi dalam negeri diakomodir dengan peningkatan devisa tersebut, kami sangat apresiasi kepada pemerintah, tidak hanya mengandalkan impor dengan alasan ini itu impor dihalalkan. Itu. Oke, Pak Jafar, tapi kalau kita lihat sejauh ini kendala yang dirasakan oleh ini karena cuacanya panas, panjang, akhirnya produksinya juga meningkat. Baik. Nah, jadi di sini, ada sebenarnya pemerintah ini melakukan bantuan ya, memberikan bantuan dengan sistem HDPE, peningkatan kualitasnya luar biasa. Tadi peningkatan produktivitasnya bisa di atas 50%, kualitasnya dari KW3 menjadi KW1. Tapi ini sama pemerintah tidak diakui bahwa ini berhasil. Nah, karena statement pemerintah dari tahun kemarin, tahun dulu itu sampai sekarang saya lihat tetap kualitasnya jelek. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, apa yang dilakukan oleh petaninya sendiri atau petambaknya sendiri justru tidak dihargai oleh pemerintahnya. Baik, Pak Jafar, sebenarnya dari sisi kualitas, seperti apa sih kualitas garam yang bagus itu, sehingga ini bisa menjadi standar baik untuk konsumsi masyarakat maupun dari industri. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda dulu sebentar Pak Jafar. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Jafar Sodikin, Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia atau APGRI. Ya Pak Jafar, kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai kualitas garam produksi petani garam Indonesia. Saat ini menurut Anda apakah memang sudah sangat baik saat ini begitu? Apakah memang ini juga nanti bisa dijelaskan perbedaan dari kualitas garam yang untuk konsumsi masyarakat dan juga industri nih Pak Jafar, silakan. Jadi memang kalau untuk garam industri memang mensyaratkan NaCl harus tinggi ya, di atas 97%. Itu kalau untuk industri. Sedangkan untuk konsumsi NaCl jangan terlalu tinggi. Seperti SNI kita itu kan minimal 94% NaCl-nya itu sudah cukup. Jadi kalau untuk konsumsi karena kita makan, memang harus banyak mineral-mineral yang lain yang ada di garam yang didapat dari air laut tersebut. Mineral seperti kalsium dan magnesium dan kalium ini dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi kalau untuk industri, magnesium, kalsium, dan kalium tersebut justru dihilangkan. Karena memang yang dipentingkan adalah NaCl-nya. Jadi memang meskipun bahan bakunya sama-sama garam, tapi setelah diolah itu bisa menjadi berbeda. Dan peruntukan produknya pun juga berbeda. Jadi kalau kami melihat justru apabila garam impor yang NaCl-nya di atas 97%, ini dipakai untuk kebutuhan konsumsi atau aneka makanan, ini bukan garam yang tidak bagus ya, bukan. Tapi garam tersebut miskin mineral lainnya selain NaCl. Jadi seperti kalsium itu butuh kita untuk tulang, magnesium untuk metabolisme kita, memperbaiki metabolisme tubuh. Kalium juga untuk memperkuat pembuluh darah kita ke jantung. Jadi kalau mungkin nanti ada pakar-pakar yang bisa meneliti, kalau setelah kami diskusi dengan dari teknik kimia ITS, apabila NaCl terlalu tinggi di atas 97% atau 99% masuk ke tubuh kita, itu menyebabkan darah kita cepat
mengental. Oke. Jadi hipertensi, stroke, dan jantung itu sudah turunan berikutnya. Jadi kalau kembali ke garam rakyat tadi, dengan kualitas yang sekarang, garam rakyat ini sudah putih, sudah bersih karena sudah menggunakan teknologi HDPE, sudah tidak bersentuhan dengan tanah. Kristalnya pun juga sudah besar-besar. Oke. Dan kami labkan juga itu sudah di atas 94, malah ada yang 97,8% untuk NaCl-nya. Nah, kalau itu diolah lebih lanjut di pabrik pengolahan, itu bisa didapat NaCl di atas 97 rata-rata. Oke. Dan seharusnya itu sudah bisa dong memenuhi persyaratan garam industri, Pak Jakfar. Susah untuk meningkatkan NaCl. Dan juga negara kita ini perlu mencari atau studi banding ke Bangladesh. Oke. Bangladesh ini garamnya cuma 84% dan warnanya coklat ke hitam. Memang dulunya mereka tidak bisa digunakan untuk konsumsi. Mereka impor untuk konsumsi ya, bukan untuk industri. Iya. Untuk konsumsi mereka impor dari India. Tapi dengan menggunakan teknologi yang bagus, garam 84% tersebut bisa diputihkan, bisa dibuat konsumsi. Akhirnya mereka tidak impor lagi ke India. Nah, dengan dibandingkan dengan garam kita yang kualitasnya sudah sangat bagus ya, putih. Nah, ini gambarnya sudah putih itu. Nah, ini juga ini sudah putih. Apakah ini memang jelek? Kelihatannya kan sudah bagus, sudah bersih. Nah, cuma ada beberapa pabrik pengolahan kita yang teknologinya ketinggalan zaman. Jadi dengan mengolah garam rakyat, pabrik pengolahan tersebut tidak mampu untuk dibuat menjadi garam industri. Akhirnya jalan pintasnya apa? Carilah bahan baku yang bagus yang sudah di atas 97%. Bahan bakunya otomatis dari garam Australia. Nah, ini nah, perusahaan-perusahaan seperti ini pemerintah juga harusnya lakukan verifikasi. Jangan hanya melakukan impor doang. Tapi itu bagaimana, sanggup atau tidak. Kalau mereka cukupnya hanya untuk konsumsi, ya udah dibatasi untuk konsumsi saja. Tapi kalau memang untuk kebutuhan industri karena membutuhkan teknologi yang tinggi dan mahal, nah, memang harus dilengkapi dengan mesin-mesin yang mahal tersebut. Seperti saya contohkan tadi, PT Unichem investasi mesin refinery. Ini bukan garam KW1, KW2 yang diolah, tapi garam KW3 sampai KW5. Diolah bisa menjadi NaCl-nya 99, sekian persen untuk NaCl-nya. Baik. Berarti kan kita garam kita kan, itu loh dengan teknologi. Baik, Jakfar. Tapi kalau kita bicara mengenai pabrik-pabrik begitu, produsen garam yang memiliki teknologi canggih seperti tadi pun jumlahnya masih terbatas ini ya Pak? Di Indonesia masih satu. Masih baru satu? Kan? Baru satu dengan kapasitas, kalau tidak salah ya, ini sekitar 70.000 ton. Nah, ini kan dengan produksi garam di Indonesia sebanyak 2, sekian juta ton, berarti memang perlu diperbanyak pabrik-pabrik seperti ini biar si petambak ini bisa terbantu, produksinya bisa diserap. Kalau memang katanya investasinya mahal, harganya juga tentunya menjualnya mahal dan tidak visible. Tapi kenapa perusahaan seperti Unichem ini masih bisa survive? Berarti kan ada pasarnya. Biayanya tersebut, biaya produksinya maupun biaya investasinya tertutupi dengan nilai penjualan mereka. Kalau enggak, perusahaan ini kan sudah tutup, sudah bangkrut. Nah, produknya di pasaran kita bisa lihat, itu garam refina. Harganya mahal, yang beli malah banyak. Nah, Pak Jakfar, lantas upaya dari teman-teman sendiri di asosiasi ataupun petani garam rakyat Indonesia lainnya untuk bagaimana meningkatkan produksi sehingga tadi upaya pemerintah untuk mengimpor garam pun akhirnya bisa diredam karena kebutuhan di dalam negerinya pun bisa terpenuhi dari petani garam di dalam negeri sendiri nih Pak. Bagaimana melihatnya? Jadi kalau untuk Indonesia itu untuk meningkatkan produksi dan kualitas itu ada dua. Nah, yang bisa dilakukan yaitu dilakukan pola intensifikasi di tambak-tambak yang existing dan pola ekstensifikasi ya.
intensifikasi Oke. di seperti NTT ya. Cuma ini kendalanya lagi di SDM. Makanya kami dari asosiasi selalu menekankan dan selalu mengedukasi kepada petani kita yang existing dulu ya. Iya. Bagaimana caranya menghasilkan garam yang bagus. Nah, garam yang bagus dengan teknologi HDPE tersebut juga harus disertai dengan kemampuan SDM-nya. Nah, kemampuan SDM-nya ini kita ajari bagaimana caranya manajemen airnya yang bagus untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. Baik. Jadi seperti untuk memasukkan air ke meja garam, biar dihasilkan produksinya tinggi, kualitasnya tinggi, itu harus minimal 24 derajat Bome. Dan setelah 28, derajat Bome, ya kan, atau 29 ya, garam air laut yang ada di meja garam itu direcycle, diganti dengan yang 24 lagi. Itu kalau sudah dituruti, memang agak susah ya, ada dengan keterbatasan lahan. Tapi dengan begitu akan dihasilkan garam-garam dengan kualitas yang bagus dan produksinya juga sangat tinggi. Oke. Beda dengan petani yang airnya semuanya tidak direcycle, dia sampai 30 atau 32 derajat Bome. Kalau 1 hektar itu 1 hari menghasilkan 1 ton, dengan manajemen air yang kurang bagus tadi hanya setengah ton aja. Jadi produktivitasnya juga akhirnya menurun. Baik. Nah, ini yang selalu kita lakukan edukasi kepada petani-petani kita. Pak Jafar, saya melihat berarti upaya sudah dilakukan sebenarnya dari teman-teman petani sendiri untuk bisa survive, kemudian bisa meningkatkan produksi garam kita dengan kualitas yang lebih baik. Lantas bagaimana dengan pemeran pemerintah sendiri untuk memberikan pendampingan kepada petani garam Indonesia begitu? Karena kan ini juga seharusnya menjadi fokus bersama begitu, kita berjalan bersama begitu untuk meningkatkan swasembada garam juga kan? Nah, ini juga yang membuat pemikiran kami ya agak sedih. Kita dengan segala keterbatasan yang kita punya, kita sudah berusaha meningkatkan kualitas, sudah berusaha meningkatkan produktivitas, ya tentunya belum bisa memenuhi kebutuhan secara nasional. Oke. Tetapi dari pemerintah ini kami lihat tidak ada penghargaan atau tidak ada penilaian terhadap jerih payah yang kami lakukan. Nah, hal ini pemerintah hanya melakukan penilaian di atas kertas. Garamnya tidak bagus katanya, garamnya kualitas jelek, apa karena memang beda menteri, karena menterinya baru kan. Mungkin kalau menteri yang mengalami dulu sebelum tahun 2014 itu bilang jelek, tapi kalau yang sekarang itu sudah ada peningkatan kualitas yang kami miliki. Nah, kami berharap kepada pemerintah untuk berdiri seimbang antara petambak garam, petani garam, dan pengusaha. Kita tahu kebutuhan pengusaha seperti apa, tapi juga diakomodir kebutuhan petani seperti apa. Nah, bagaimana petani yang sudah berusaha seperti ini tolong dihargai. Nah, seperti sekarang ini. Sekarang ini musim kurang begitu bagus. Produksi sampai saat ini masih sekitar 600 sampai 700 ton. Harga garam ternyata naik. Kualitasnya kurang begitu bagus. Kalau kita lihat kualitasnya sekitar KW2 ya, sekarang tidak ada yang KW1. Tapi harganya justru meningkat dan kebutuhannya juga tinggi. Nah, berarti kan sebenarnya garam ini tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas garam ya, tapi justru oleh supply dan demand. Nah, kami harap pada pemerintah melihat saat ini. Baik. Kalau pemerintah suplainya atau garam nasional suplainya bisa dikurangi, harga dengan sendirinya akan naik. Apabila suplainya ini banyak, otomatis harganya akan turun. Jadi pemerintah kalau ingin melihat petani atau penambak garam kehidupannya agak layak, tolong dikurangi impornya. Kami tidak katakan dihapus, tidak, dikurangi. 3,07 juta ton itu dikurangi 1 peningkatan juta di dalam negeri ya. Jadi pemakaian di dalam negeri juga akan meningkat dan harga juga akan bagus karena garamnya terserap. Pak Jafar, jadi memang kita tinggal bagaimana ini ada sinergi bersama juga ya antara petani garam, kemudian juga pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan garam di tanah air begitu, baik untuk konsumsi maupun juga industri. Dan penting teman-teman dari petani garam juga mendapat perhatian juga yang
yang adil begitu, yang seimbang begitu ya dari pemerintah. Bagaimana upaya ini juga ada proses pendampingan untuk meningkatkan dari sisi teknologi dan juga produksi garam nasional. Pak Jafar, mohon maaf ini waktu terbatas Pak. Terima kasih banyak atas insight-nya mengenai perkembangan dari garam khususnya di Indonesia dengan kaitan pemerintah yang berencana untuk melakukan importasi garam. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Jafar. Terima kasih, Pak. Baik pemirsa, kami masih akan kembali dengan satu tema menarik lainnya terkait dengan industri perbankan dalam penyaluran kredit bagi UMKM. Kita akan ulas secara lengkap di segmen berikutnya.